Remaja bandel yang dibentuk oleh barak militer. Setiap anak punya cerita. Ada yang tenang, ada yang berisik, tapi kadang di balik kebisingan itu tersembunyi suara hati yang tidak terdengar. Inilah kisah Dino, anak SMP yang tidak pernah tahu bagaimana rasanya dihargai atau didengar. Dino, usia 14 tahun, duduk di bangku kelas 2 SMP. Selama sekolah di situ, dia gak pernah punya prestasi. Bener-bener nol. Malah karena dia nakal, sudah puluhan kali peringatan yang pernah dia dapatkan selama 1 semester. Jika bertanya pada teman-temannya siapa dia sebenarnya, semua kenal siapa dia. Bukan karena kagum, tapi karena takut. Ya, namanya juga anak nakal. Guru-gurunya di sekolah itu sudah pernah melakukan berbagai macam pendekatan supaya Dino bisa berubah. Tapi tidak ada yang berhasil. Ada yang sudah mencoba pendekatan secara halus. Tidak mempan. Ada juga gurunya yang malah dibantah di depan kelas. Di rumah tidak ada tempat aman. Ibunya kelelahan mengurus pekerjaan rumah tangga dan mengurus anaknya yang bandel. Ayahnya dingin. Dino terbiasa melihat suara tinggi dan wajah marah. Hatinya tertutup perlahan. Bukan karena benci, tapi karena kecewa. Dino termenung sendirian di kamar. Mencoba melewati hari-hari yang jauh dari harapan. Bahwa dirinya mengharapkan suasana yang membuatnya penuh kebahagiaan. Dan akhirnya batasnya dilewati. Terjadi sebuah kasus di mana Dino membuat coretan kasar, penuh kemarahan di dinding sekolah. Nama sekolah tercoreng dan nama Dino kembali muncul. Kali ini lebih parah. Akhirnya Pak Kepala Sekolah mengambil inisiatif. Beliau punya satu opsi terakhir. Program pembinaan karakter di barak militer. Ketika orang tua Dino diberitahu tentang program tersebut, ibunya menangis. Ayahnya menatap diam. Tidak tahu harus bagaimana lagi supaya bisa merubah kebiasaan Dino yang nakalnya sudah mencapai tingkat akut. Suatu hari babak baru akan dimulai. Tibalah waktunya Dino dijemput untuk dibawa ke tempat pelatihan barak militer. Perjalanan ini bukan sekedar ke tempat baru, tapi ke hidup baru. Dino tidak tahu dan tidak pernah membayangkan bahwa hari-hari berikutnya akan jadi titik balik. Suasana di barak militer tempat sekumpulan anak-anak remaja nakal dididik. Di sini semuanya dilatih kedisiplinan. Di sini bukan tempat main-main. Para pelatih tentara yang mendidik mereka bukanlah pembenci, tapi pembentuk. Setiap pelanggaran kecil yang mereka lakukan dipastikan ada hukumannya yang harus mereka terima. Di sini ada makna yang sangat luar biasa berharga, di mana Dino mulai belajar bahwa dunia tidak akan menyesuaikan diri dengannya. Suatu saat, secara kebetulan, Dino diajak duduk oleh Letnan Jaya. Sang letnan menceritakan bahwa dirinya dulu pernah berkelakuan seperti Dino. Menjadi seorang pemberontak, nakal, dan tidak terkendali. Itu bukanlah sebuah sikap yang patut dibanggakan. Tapi hidup bukan soal siapa yang paling keras kepala, tapi siapa yang paling bisa berubah. Dino bertanya, "Kalau saya gagal, apa yang tersisa dari saya, Pak?"
Sang letnan menjawab, justru disitulah kamu menemukan dirimu di titik paling rendah. Sungguh kata-kata itu sangat meresap ke dalam sanubari Dino. Disitulah Dino mulai memiliki perasaan yang berbeda, berubah menjadi jiwa yang pemikir. Selama berada di tempat pelatihan itu, semua siswa bersosialisasi, menjadi akrab di antara mereka. Ada seorang anak nakal karena trauma kehilangan ibu. Dari temannya itu, Dino belajar bahwa semua orang punya luka, tapi cara mereka menutupinya berbeda. Mungkin kenakalan yang dianggap abnormal itu adalah sebuah pelarian dari hal-hal yang mereka tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Tapi tidak ada orang lain yang mau mengerti perasaan para remaja itu. Banyak hal yang mereka pelajari di tempat pelatihan ini. Di antaranya adalah berlatih kerjasama antar kelompok. Mereka berkompetisi secara fisik. Mereka harus saling percaya kepada teman dalam kelompoknya. Kerjasama ini bukan sekedar soal menyelesaikan tugas, tapi soal menghilangkan ego. Pada dasarnya, dalam hati para remaja ini menjadi nakal, salah satunya karena masalah ego. Jadi perilaku buruknya harus dikikis dulu secara perlahan. Kerasnya hati harus diluluhkan dulu. Program pelatihannya memang sudah ditargetkan seperti itu. Bukan hanya fisik yang dilatih, tapi psikologinya juga dilatih supaya berubah ke arah yang lebih baik. Suatu hari, seluruh siswa diharuskan menulis surat untuk memberi kabar kepada orang tuanya masing-masing, termasuk Dino. Saat menulis surat itu, tidak terasa ada titik air mata yang jatuh. Hati dan perasaan Dino sudah mulai berubah. Surat itu pun sampailah ke tangan ayah dan ibu Dino. Saat surat dibaca, ibunya meneteskan air mata tanda haru. Begitu juga dengan ayahnya. Menangis pelan sambil ikut membaca diam-diam. Isi suratnya, "Bu, maafkan Dino yang selalu membuat ibu malu. Aku tidak pernah bilang kalau aku sayang ibu. Tapi sekarang aku belajar bahwa diam itu juga bisa menyakiti. Dino kini telah menjadi pemimpin kelompok, memiliki disiplin yang tinggi, bersikap ramah, membantu teman yang cedera, melatih kelompok yang baru datang. Sungguh sebuah perubahan yang sangat drastis, di mana saat orang tua dan guru tidak bisa melunakkan hatinya, ternyata di tempat inilah jawabannya. Pelatih tak pernah menyuruh Dino berubah, tapi mereka menciptakan tempat, menciptakan suasana, dan menciptakan sebuah program pendidikan, di mana Dino mau memilih untuk berubah. Dari sikapnya yang nakal dan bandel, menjadi pribadi yang lebih baik. Di saat Dino sudah waktunya pulang ke rumah, sebelumnya diadakan dulu upacara kelulusan program. Pelatih memberi salam hormat. Kemudian para siswa diizinkan pulang. Mereka disambut para orang tuanya yang sudah menunggu hingga upacara selesai. Dino dipeluk sang ibu dengan penuh kasih sayang. Sebuah pelukan hangat yang dulu tak pernah ada. Kini Dino kembali merasakan kasih sayang ibunya yang sangat mendalam. Ibunya berkata, "Kamu seperti anak yang baru." Dino pun menjawab, "Mungkin aku baru saja mengenal siapa diriku."
Berikutnya Dino kembali masuk sekolah. Teman-temannya tidak menyambut dengan hal yang istimewa. Mereka semua seolah acuh dengan kembalinya Dino ke sekolah. Kali ini Dino sudah berubah. Namun perubahan ini bukan soal membuat orang lain percaya, tapi membuktikan dengan konsistensi. Dino berjalan pelan, tapi pasti. Beberapa tahun kemudian, Dino semakin beranjak dewasa. Kini dia menjadi seorang pembicara di sebuah sekolah. Dino berkesempatan memberikan motivasi kepada para siswa. Dino berkata, "Dulu saya pikir keras kepala itu kekuatan. Tapi sekarang saya tahu kekuatan sejati adalah mengakui kesalahan dan tumbuh dari situ." Barak tidak membuat Dino jadi orang lain, tapi membangkitkan sisi baik yang lama tertimbun oleh kemarahan dan kesepian. Kadang jalan paling keras justru membuka pintu lembut dalam hati, dan dari sanalah kita pulang. Bukan ke rumah, tapi ke versi terbaik diri kita. Disiplin bukan penjara, tapi jalan pulang ke versi terbaik dirimu. Semoga cerita kali ini bisa bermanfaat dan menghibur. Kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.